Halo, selamat datang kembali di Herios. Dari pemaparan singkat tentang pengertian budaya populer sebelumnya, salah satu hal yang penting dalam budaya populer adalah keberterimaannya dalam masyarakat. Jika itu berbentuk komoditi atau produk, maka indikator keberterimaan dalam masyarakat adalah seberapa banyak komoditi atau produk itu laku di pasaran. Semakin banyak masyarakat yang bisa menerima, menikmati produk budaya populer itu, semakin dianggap baiklah produk itu. Dari hal ini coba kita telisik lebih jauh, apa saja sih yang mempengaruhi masyarakat hingga mereka bisa menerima, dan bahkan, rela berkorban demi produk-produk budaya populer itu. Dalam lingkup budaya populer Jepang, apa sih yang membuat produk budaya populer Jepang digemari? Atau apa sih yang membuat orang lebih suka menikmati musik jazz daripada dangdut? Atau lebih suka kopi di Starbucks daripada kopi di angkringan dengan sepotong pisang goreng melengkapinya? Jika ditilik dari ilmu pemasaran, diterima atau tidaknya suatu produk, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik. Namun, pada session ini, saya ingin mengajak Anda untuk membicarakan faktor selera. Dalam berbagai diskusi dan kajian akademik, selera merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam budaya populer. Keduanya saling berkaitan erat. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan selera itu? Jika kita mengacu pada kbbi.kemdikbud.go.id, ada 3 pengertian selera, yaitu nafsu makan, nafsu keinginan, dan kesukaan atau kegemaran. Jika kita lihat dari ketiga arti ini, makna yang dekat dengan topik bahasan kita adalah selera dalam pengertian kesukaan atau kegemaran. Coba kita lihat pengertian lain tentang selera, dalam id.wikipedia.org, laman ini menjelaskan bahwa preferensi atau selera adalah sebuah konsep yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. Selera mengasumsikan pilihan realitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari pemeringkatan alternatif tersebut berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, dan kegunaan yang ada. Lebih luas lagi, selera bisa dilihat sebagai sumber dari motivasi. Di ilmu kognitif, preferensi individual memungkinkan pemilihan tujuan. Masih ada beberapa lagi pengertian tentang selera, silahkan mencoba melakukan pencarian, kemudian telaah dan perhatikan beberapa kesamaan konsep tentang selera tersebut. Selanjutnya, dari manakah munculnya selera itu? Apakah dia sebuah bawaan lahir seperti halnya sifat-sifat yang kita miliki, atau dari sebuah usaha untuk memiliki selera tersebut? Mari kita coba melakukan refleksi. Kira-kira dari mana asalnya rasa suka kita terhadap sesuatu itu muncul? Mengapa kita lebih suka musik pop daripada musik dangdut atau sebaliknya lebih suka musik dangdut daripada musik pop? Berkaitan dengan selera ini, kita akan mengacu pada pemikiran seorang filsuf sosiolog Prancis bernama Jean-Pierre Bourdieu. Beliau berpendapat bahwa selera bukanlah bawaan lahir. Dalam bahasa teoritis, selera adalah produk internalisasi eksternalitas sekaligus eksternalisasi internalitas. Produk hasil dari kita menyerap hal-hal yang di luar diri kita, dan pengungkapan dari apa-apa yang ada dalam diri kita. Dengan demikian, selera merupakan relasi dialektis, timbal balik antara subjek dengan sistem sosial di sekitarnya. Karena sifatnya timbal balik, ada hubungan saling mempengaruhi antara subjek dengan lingkungan sosialnya. Lebih lanjut lagi, dari pengertian tadi bisa juga dipahami bahwa selera adalah kemampuan yang dapat dikondisikan, diciptakan, bahkan dapat diwariskan secara turun-temurun. Dari sini, kita bisa melihat benang merahnya, bahwa selera dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi kelas sosial setiap individu. Dengan demikian, selera setiap subjek yang tampak dalam ruang sosial dapat mendefinisikan kondisi objektif sistem sosial yang mengitari subjek. Selera bisa terlihat di setiap aktivitas pemilihan terhadap sesuatu di keseharian individu. Menurut Bourdieu, pilihan atas apapun selalu punya konsekuensi sosial. Apa yang dimiliki oleh seseorang bisa mendefinisikan identitas sosial seseorang. Misalnya, pemilik mobil Range Rover selalu datang dari kalangan sosial tertentu. Aktivitas makan di kafe, mengunjungi perpustakaan, dan bahkan tujuan wisata tertentu selalu bisa dimaknai sebagai usaha distingsi identitas sosial. Dengan mempertimbangkan kaitan antara budaya populer dan selera tadi, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Misalnya, mengenai budaya populer Jepang seperti apakah yang menarik selera masyarakat.
Siapakah yang mempunyai selera seperti itu? Dari mana selera itu terbentuk? Bagaimana proses pembentukan suatu produk budaya populer hingga menarik selera banyak orang? Atau bagaimana suatu produk budaya membentuk selera dalam masyarakat? Untuk melihat lebih jauh mengenai selera ini, Anda bisa membaca buku-buku yang judul-judulnya kami sertakan dalam kolom deskripsi. Dan, sekian dulu dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah. Terima kasih atas perhatian Anda.